Bayangkan sebuah tempat di ujung timur Indonesia. Ada gugusan pulau yang oleh banyak orang disebut sebagai surga terakhir di bumi. Air lautnya sebening kaca, terumbu karangnya berwarna-warni dan menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Di atasnya berdiri megah hutan tropis yang belum pernah terjamah. Namanya Raja Ampat. Tempat ini tak hanya indah, tapi juga sakral. Bagi masyarakat adat, tanah ini bukan sekedar tanah. Lautnya bukan sekedar air. Semua ini adalah bagian dari roh para leluhur dan sebuah warisan yang tak boleh dijual apalagi dirusak. Tapi hari ini, surga itu sedang dilukai oleh deru mesin tambang. Pohon-pohon tua yang berdiri megah ditumbangkan, bukit diratakan, lumpur dan limbah turun ke lautan, menutupi karang yang sudah hidup ribuan tahun. Di balik kabut industri yang dinarasikan sebagai transisi energi, ada sesuatu yang lebih gelap. Tambang nikel masuk ke Raja Ampat, dan masyarakat adat tidak pernah diajak bicara. Izin tambang muncul diam-diam, 4 perusahaan masuk, lahan dibuka, dan semuanya terjadi sebelum kita sempat menyadari. Dalam video ini kita akan membahas fakta-fakta mengecewakan tentang tambang nikel di Raja Ampat. Bukan asumsi, bukan provokasi, tapi ini data, fakta, dan suara masyarakat yang sudah terlalu lama diredam dan diabaikan. Penambangan di pulau kecil merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Pulau Gak, salah satu dari puluhan ribu pulau di Raja Ampat, adalah lokasi penambangan nikel yang sedang menjadi pusat perhatian. Luas pulau ini hanya sekitar 6.000 hektar atau 60 km persegi saja. Atau dalam hitungan lain, mencapai sekitar 13.000 hektar jika termasuk zona konservasi atau buffer zone kawasan kontrak karya PT Gak Nikel. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, wilayah dengan luas kurang dari 2.000 km persegi atau sekitar 200.000 hektar adalah termasuk pulau kecil dan dilarang melakukan kegiatan penambangan di wilayah tersebut. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang PWP 3K menegaskan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diutamakan untuk konservasi, pendidikan, penelitian, budidaya laut, pariwisata, perikanan lestari, dan jika perlu hanya untuk pertanian organik, peternakan, serta pertahanan negara. Namun kenyataannya lain. Pulau Gak kini terkonfirmasi sebagai wilayah kontrak karya atau KK generasi 7 dengan luas konsesi hingga 13.136 hektar yang di dalamnya terdapat area konservasi dan area yang sekarang jadi tambang nikel oleh PT Gak Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam. Menurut temuan Kementerian Lingkungan Hidup, meskipun perusahaan yang mengelola pertambangan nikel di Pulau Gak dan pulau-pulau lain di Raja Ampat memiliki izin AMDAL, mereka tetap menemukan indikasi pelanggaran lingkungan yang di dalamnya termasuk pembalakan hutan, limbah yang belum dikelola, serta sedimentasi laut. Menteri Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisal Nurofik juga mengakui adanya pencemaran yang ia nilai belum parah, dan hal ini turut dipersoalkan aktivis dan masyarakat lokal. Penduduk lokal sejak awal tak pernah diajak bicara. Undang-undang pun menyebut bahwa kegiatan ini tidak boleh dilakukan jika menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitar. Realitanya, izin PT Gak Nikel dan perusahaan lain sudah berjalan sejak 2017, tanpa konsultasi publik yang layak, tanpa riset dari masyarakat adat, tanpa persiapan jangka panjang untuk dampak sosial ekonomi. Lebih dari 300 hektar deforestasi pada Pulau Gak saja sudah terjadi hingga Mei sampai Juni 2025. Ini semua berlangsung sebelum ada dialog sosial atau penolakan yang diperhitungkan. Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap ada 4 perusahaan yang diduga melanggar aturan lingkungan di Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Gak Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulia Raimon Perkasa. Keempat perusahaan tersebut kini tengah disorot karena diduga kuat melanggar sejumlah undang-undang lingkungan hidup dan tata ruang pulau kecil. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pulau-pulau tempat perusahaan ini beroperasi tergolong pulau kecil. Oleh karena itu, keberadaan tambang nikel secara hukum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Empat perusahaan ini juga disebut tidak melakukan konsultasi dan persetujuan dengan masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 17 Tahun 2012 dan UU Kehutanan. Menurut laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan bahwa ada indikasi kuat pelanggaran atas kewajiban reklamasi dan penanganan limbah. Salah satunya adalah pencemaran sedimentasi lumpur ke laut yang mengakibatkan hilangnya vegetasi alami. Hal ini merusak habitat terumbu karang dan ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan warga lokal. Kondisi ini membuat masyarakat adat merasa ditinggalkan dan memicu desakan kepada Presiden untuk turun tangan langsung menghentikan semua aktivitas pertambangan di kawasan ini. Terdapat sebuah kejanggalan tentang perizinan tambang yang ternyata sudah muncul sejak tahun 2017, tapi publik baru mengetahui secara luas baru-baru ini. Dalam jeda waktu bertahun-tahun itu, banyak yang bisa dan sudah terjadi. Berdasarkan dokumen resmi yang ditelusuri Kompas dan berbagai LSM lingkungan, diketahui bahwa PT Gag Nikel sebagai bagian dari holding BUMN Antam sudah memiliki kontrak karya dan AMDAL atau analisis dampak lingkungan sejak 2014. Namun perluasan izin eksploitasi dan konsesi tambahan termasuk perubahan AMDAL diterbitkan secara bertahap sejak tahun 2017. Hal serupa juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan lain seperti PT Kawai Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulia Raimon Perkasa. Mereka mulai memperoleh izin eksplorasi dan teknis sekitar tahun 2016 hingga 2018. Namun tidak ada sosialisasi terbuka. Tidak ada pelibatan masyarakat adat dan tidak ada pemberitaan media besar yang menyoroti isu ini saat izin-izin tersebut diterbitkan. Pertanyaannya, kenapa informasi krusial seperti ini bisa sebegitu tertutup dari publik begitu lama? Jawabannya ada pada celah regulasi dan birokrasi yang tidak transparan. Izin pertambangan terutama di daerah terpencil seperti Raja Ampat seringkali hanya beredar di ruang-ruang administrasi tingkat provinsi atau kementerian. Tanpa mekanisme keterbukaan data, masyarakat sipil akan sangat sulit mengetahui proses yang sedang berjalan. Baru pada 2024, setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan sejumlah media alternatif melakukan investigasi dan menerbitkan laporan terbuka, publik tersadar aktivitas tambang sudah terlalu jauh. Bahkan sudah mulai membuka lahan, merusak hutan, hingga mencemari lautan. Keterlambatan informasi ini menimbulkan akibat yang sangat serius. Karena informasi baru muncul setelah penambangan aktif, ruang untuk penolakan, advokasi, bahkan gugatan hukum menjadi sangat sempit. Beberapa aktivis menyebut ini sebagai bentuk by design silent, di mana masyarakat dibungkam bukan lewat represi, bukan lewat perampasan, bukan lewat kekerasan, tapi lewat pengabaian dan kerahasiaan birokratis. Padahal, undang-undang seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan prinsip partisipatif dalam UU Lingkungan Hidup sebenarnya mewajibkan pemerintah dan korporasi untuk membuka dokumen perizinan kepada publik. Namun nyatanya, sistem perizinan tambang kita masih sangat tertutup, terfragmentasi, dan rawan manipulasi. Publik baru tahu ketika semuanya sudah terlanjur. Ini menjadi bukti cerminan buramnya dari sistem tata kelola sumber daya alam kita. Tambang bisa berjalan jauh tanpa diketahui oleh mereka yang paling terdampak. Pada titik ini adalah titik yang paling menyakitkan, karena kerusakan sudah terlihat nyata, sudah bisa dilihat dengan mata telanjang. Hutan ditebang, laut tercemar, dan ekosistem yang selama ini menjadi penopang kehidupan mulai runtuh. Menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Papua Barat dan citra satelit yang dianalisis oleh Koalisi Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa lebih dari 300 hektar hutan di Pulau Gag telah hilang hanya dalam 2 tahun terakhir. Padahal hutan di pulau ini adalah bagian dari ekosistem primer yang sangat rapuh dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Pohon-pohon besar ditebang untuk membuka jalan tambang. Tanah dikeruk, bukit-bukit ikut diratakan. Yang tersisa hanyalah tanah merah dan debu-debu yang berterbangan sampai ke kampung-kampung nelayan. Kengerian tak hanya berhenti di sana. Lumpur hasil tambang mulai turun ke pesisir. Air yang dulunya jernih dan kaya akan kehidupan kini berubah menjadi keruh. Sedimentasi berat menutupi terumbu karang yang selama ini menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan. Menurut nelayan lokal, hasil tangkapan ikan mereka turun drastis sejak pembukaan lahan tambang dimulai. Raja Ampat dikenal dunia karena ekosistem lautnya. Menurut Conservation International, wilayah ini menyimpan lebih dari 75% spesies karang dunia dan menjadi bagian dari Coral Triangle.
yaitu zona keanekaragaman laut tertinggi di muka bumi. Namun, tambang nikel yang katanya demi transisi energi bersih justru mengancam aset alam yang tak tergantikan ini. Sekali karang mati karena sedimentasi dan pencemaran, perlu waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk pulih. Itu pun jika bisa. Bagi masyarakat adat di Raja Ampat sendiri, hutan dan laut bukan hanya soal estetika. Itu adalah sumber pangan, sumber obat-obatan, bahkan sumber bahan bangunan, serta warisan dari para leluhur. Dengan hutan yang hilang dan laut yang rusak, mereka bukan hanya kehilangan keindahan, tapi juga kehilangan kedaulatan atas tanah dan hidup mereka sendiri. Seorang tetua adat menyampaikan dalam sebuah forum bahwa kami tidak meminta emas, kami tidak meminta uang, kami cuma minta hutan kami jangan diganggu, dan laut kami jangan dicemari. Itu saja. Fakta ini menunjukkan bahwa kerusakan di Raja Ampat bukanlah hal yang abstrak. Kerusakan ini sangat nyata. Kerusakan ini masih terjadi hingga saat ini, dan kerusakan ini akan semakin meluas jika tidak dihentikan. Kita mungkin sedang menyaksikan kehancuran surga terakhir di bumi tanpa bisa berbuat apa-apa. Fakta satu ini tak kalah menyayat hati, karena di tengah semua kerusakan, izin tambang dan adanya dugaan pelanggaran hukum, ada satu hal yang sejak awal tidak pernah benar-benar didengar, yaitu suara masyarakat adat. Masyarakat adat di Raja Ampat, khususnya di Pulau Gag dan Pulau Kawe, hidup dari laut dan hutan selama ratusan tahun. Mereka punya struktur adat, mereka punya hukum adat, dan kearifan lokal yang mengatur pemanfaatan alam secara lestari. Namun saat tambang datang, tidak ada dialog, tidak ada pertemuan adat, dan tidak ada pemberitahuan resmi. Menurut keterangan koalisi Save Raja Ampat, masyarakat baru mengetahui adanya kegiatan tambang saat alat berat masuk ke wilayah mereka. Mereka juga tak dilibatkan dalam izin dan juga AMDAL. Dalam peraturan nasional dan internasional ada prinsip yang wajib dipenuhi dalam proyek ekstraktif seperti ini, yaitu FPIC, Free, Prior, and Informed Consent. Artinya setiap proyek yang berdampak ke masyarakat adat harus mendapat persetujuan bebas, disampaikan di awal, dan diinformasikan secara utuh. Tapi menurut laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, PT Gag Nikel dan beberapa perusahaan lain tidak menjalankan konsultasi FPIC secara sah. Masyarakat tak diundang dalam penyusunan AMDAL. Bahkan banyak yang tak tahu izin tambang sudah berjalan sejak 2017. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak konstitusional masyarakat adat. Penolakan mereka pun seolah diredam. Sejak tahun 2022, berbagai kelompok masyarakat di Raja Ampat sudah menyuarakan penolakan mereka. Surat terbuka dikirim ke pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Aksi simbolik dilakukan di kampung-kampung. Petisi online pun dibuat. Namun, semua itu seolah tak berarti. Beberapa tokoh adat bahkan mengaku mendapat tekanan untuk tidak ribut soal tambang. Ada yang minta diam demi stabilitas, ada juga yang berjanji memberi pekerjaan dan juga bantuan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Namun dalam kasus ini negara seolah berpihak pada korporasi. Masyarakat adat seperti dibiarkan berjuang sendiri. Mereka harus menghadapi perusahaan besar, birokrasi yang rumit, dan tekanan sosial tanpa dukungan hukum dan politik yang memadai. Dalam fakta-fakta ini satu pola besar muncul, bahwa tambang nikel di Raja Ampat bukan hanya soal mineral yang digali, tapi soal ketidakadilan, diamnya negara, dan suara yang seolah sengaja diredam. Ini juga tentang kerusakan lingkungan yang sudah sangat hayati sejak ratusan hingga ribuan tahun. Ketika suara masyarakat adat tak lagi dihitung, ketika hukum lingkungan dilanggar demi investasi, maka yang tersisa hanyalah luka. Luka di tanah, di laut, dan di hati orang-orang yang hidup di dalamnya. Apakah ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah transisi energi? Apa arti dari kemajuan jika harus dibayar dengan hancurnya rumah bagi ribuan spesies laut? Apa gunanya transisi energi jika transisinya membungkam masyarakat adat dan menggusur tanah leluhur mereka? Nikel memang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk baterai mobil listrik, untuk panel surya, dan untuk
ekonomi hijau, tapi jika penambangnya merusak hutan, laut, dan kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya, maka transisi ini seolah bukan jadi sebuah solusi. Ini hanya pemindahan luka dari satu tempat ke tempat lain. Raja Ampat adalah simbol dari kekayaan hayati dan budaya kita. Jika hari ini kita diam saat dia dilukai, maka esok tempat lain akan segera menyusul.